Jika kita bicara tentang ajang balap MotoGP, tentunya kita sudah langsung ada gambaran kejuaraan dunia balap motor Grand Prix atau ajang balap motor paling bergengsi di seluruh negara. Dan semua kalangan pasti tahu apa itu balap MotoGP. Jika kalian yang terlahir di tahun 90-an pasti langsung teringat saat kalian masih duduk di sekolah dasar. Jagoan kalian adalah tak lain sang legenda Valentino Rossi. Mengapa nama Valentino Rossi begitu besar di saat itu? Dan jika dibandingkan Valentino Rossi dan Marc Marquez, mana yang terhebat? Mari kita cari tahu selengkapnya di channel GP Zone. Sebelum dikenal sebagai MotoGP, balap motor dunia dimulai pada tahun 1949 dengan nama Kejuaraan Dunia Balap Motor. Didirikan oleh FIM, pada awalnya ada beberapa kelas berdasarkan kapasitas mesin, yaitu 50cc, 125cc, 250cc, 350cc, dan 500cc. Periode ini didominasi pabrikan Eropa seperti MV Agusto dengan pembalap legendaris seperti Giacomo Agostini. Balap MotoGP baru secara resmi menggunakan namanya pada tahun 2002, menggantikan kelas 500cc setelah kembali diperkenalkan mesin 4 tak ke level kasta yang lebih tinggi. Setelah bertahun-tahun berlalu barulah muncul di era Valentino Rossi, dan MotoGP dikenal di Indonesia dan bahkan mendunia. Semua itu tak bisa dipungkiri bahwa Valentino Rossi punya peran besar dalam membuat MotoGP semakin populer di seluruh dunia. Bahkan sang legenda ini mampu menarik daya tarik kejayaan dunia MotoGP. Semua hanya paham pembalap terhebat terkuat hanyalah Valentino Rossi pada saat itu. Meski saat ini mendominasi Marc Marquez, namun tanpa Valentino Rossi, MotoGP tidak akan bisa dikenal secara global. Lantas, siapa yang terbaik jika dibandingkan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi? Pada dasarnya mereka memiliki level yang sama dan balapan di era yang berbeda. Jika bicara masalah performa, sudah jelas Marc Marquez paling dominan di saat ini. Namun jika kita melihat ke belakang, sang legenda Valentino Rossi yang terkuat di eranya. Dan tidak bisa dibandingkan karena kejayaan mereka berbeda. Lantas kenapa datangnya Marc Marquez bisa mengalahkan Valentino Rossi? Semua ini bukan bicara kalah atau menang, dan Marc Marquez datang di keadaan Valentino Rossi sudah di masa ia detik-detik akhir dan motor yang tidak kompetitif lagi di Yamaha. Ducati saat ini adalah kekuatan dominan di MotoGP dengan pembalap seperti Marc Marquez. Ducati berhasil menjelma menjadi pabrikan yang nyaris tak tertandingi dalam beberapa musim terakhir. Motor Desmosed DG yang dulu dikenal sulit dikendarai kini menjadi senjata ampuh yang menakutkan di hampir semua sirkuit bagi para pembalap lain. Tapi perjalanan menuju era keemasan ini tak datang dalam semalam. Di balik kesuksesan itu, ada juga kisah kelam yang masih menjadi bagian penting dari sejarah tim saat salah satu pembalap terhebat sepanjang masa, Valentino Rossi, gagal total saat mencoba menjinakkan Desmosed DG. Ini bukan sekedar cerita tentang kegagalan seorang legenda, tapi juga tentang cerita bagi Ducati untuk bangkit dan berubah. Tak bisa dipungkiri, nama Valentino Rossi telah menjadi simbol kejayaan dalam dunia MotoGP dengan gaya, selebrasi ikonik, serta karir yang penuh kemenangan. Ia menjadi wajah dari olahraga ini selama lebih dari 2 dekade. Namun di tengah gemilangnya catatan prestasi dan popularitasnya yang melampaui lintasan, dan ada satu periode dalam karirnya yang justru dikenang dengan rasa pahit. Pada tahun 2010 ada musim yang sulit bagi Valentino Rossi meski masih membalap untuk Yamaha, pabrikan yang mengantarkan meraih 4 gelar dunia di kelas MotoGP. Ia mulai merasa frustasi, cedera yang menghantuinya di Mugello, dominasi Jorge Lorenzo sebagai rekan setim, serta ketegangan internal di garasi yang membuat Rossi mulai berpikir untuk mencari tantangan baru. Dan ketika Ducati datang menawarkan, membuat Rossi memikirkan banyak hal. Ducati bukanlah tim sembarangan. Mereka adalah satu-satunya tim Italia dengan motor yang sepenuhnya dari Italia. Ducati terlihat seperti pilihan yang menjanjikan. Rossi, seorang ikon Italia, bergabung dengan Ducati di pabrikan Italia adalah mimpi nasional yang menjadi kenyataan.
Kontrak ditandatangani, Ducati memberikan Valentino Rossi motor Desmosedici, dan Italia bersorak saat itu. Rasa bangga, rasa haru, semua memandang seorang legend yang akan bangkit dengan Ducati. Semua media saat itu mulai menyoroti hanya satu yang menjadi topik utama, yaitu kebangkitan Valentino Rossi di saat itu. Namun siapa sangka harapan dan mimpi indah hilang dan menjadi mimpi buruk bagi Valentino Rossi. Begitu musim 2011 dimulai, masalah langsung muncul. Valentino Rossi yang dikenal memiliki gaya pembalap halus dan penuh prestasi kesulitan menjinakkan motor ini saat itu. Rossi menjelaskan bahwa selama mengendarai motor tersebut, ia harus berusaha 3 kali lebih keras hanya untuk menjaga bagian depannya tetap stabil. Ia tidak pernah mendapatkan feeling atau rasa percaya diri yang dibutuhkan karena motor terasa tidak terkendali dan seolah-olah tak mau diarahkan. Bak motor ini seperti punya nyawa sendiri yang tak mau dikendalikan sang legend Valentino Rossi. Komentar-komentarnya ke media mulai berubah dari optimis menjadi frustasi. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, setiap kami mencoba sesuatu itu tidak bekerja. Pada akhirnya Rossi secara jujur mengungkapkan rasa frustasinya terhadap motor yang ia tunggangi. Meskipun tim telah mencoba berbagai solusi termasuk mengganti banyak komponen, karakter dasar motor tetap tidak berubah. Ia merasa tidak pernah menemukan koneksi atau rasa menyatu dengan motor tersebut, hingga akhirnya tidak bisa membalap dengan gaya dan insting alaminya sendiri. Sangat mirip dengan apa yang dialami Pecco Bagnaia saat ini dengan Desmosedici miliknya. Rossi menjalani operasi bahu sebelum musim 2011 dimulai dan cedera itu mempengaruhi performanya. Tapi bahkan setelah pulih hasil tak kunjung membaik. Dalam musim pertamanya bersama Ducati hanya beberapa kali saja kemenangan, tak satu pun. Yang lebih menyakitkan adalah perbandingan dengan masa lalu, di mana Yamaha Rossi selalu bersaing di depan. Di Ducati ia terjebak di papan tengah, kadang bahkan di luar 10 besar. Saat itu para fan mulai khawatir, media mulai berspekulasi dan para analis bertanya-tanya apakah Rossi sudah berakhir. Ducati pun tak tinggal diam, mereka membawa masuk insinyur-insinyur baru untuk mengatasi semua itu. Bahkan rekan tim Rossi saat itu, Nicky Hayden, juga mengeluhkan hal yang sama. Desmosedici adalah motor yang terlalu ekstrim untuk dikuasai. 2 musim penuh Valentino Rossi bersama Ducati menyisakan catatan buruk. Pada musim 2011, Rossi turun dalam 17 seri balapan. Dari seluruh seri tersebut, ia hanya mampu meraih 1 podium, yaitu finish di posisi ketiga pada GP Perancis di Le Mans. Memasuki musim 2012, ekspektasi publik masih tinggi bahwa Ducati dan Rossi akan bangkit. Ada peningkatan namun tidak signifikan. Rossi berhasil meraih 2 podium di musim itu. Keduanya merupakan posisi kedua masing-masing di GP Perancis dan GP San Marino. Tetapi seperti musim sebelumnya, kemenangan tetap tidak tercapai. Rossi mengakhiri musim 2012 dengan 163 poin dan duduk di peringkat ke-6 klasemen akhir. Ia kembali mencatatkan 3 kali gagal finish sepanjang musim meskipun terlihat sedikit lebih baik secara angka dibanding musim 2011. Kenyataan di lintasan menunjukkan bahwa gap antara Rossi dan para pesaing di depan seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Chase Stoner masih sangat besar. Jika ditotal selama 2 musim 2011 dan 2012, Rossi menjalani total 35 balapan resmi bersama Ducati. Dari seluruh balapan tersebut, ia tidak pernah mendapatkan kemenangan sekalipun. Sejak saat itu, hubungan antara Rossi dan pihak Ducati, khususnya insinyur utama, mulai renggang. Rossi merasa suaranya tidak didengarkan lagi, sementara Ducati merasa sudah memberikan semua apa yang diminta namun hasilnya tidak ada. Rossi sudah kehilangan kepercayaan di Ducati. Kemudian kepindahan Rossi kembali ke Yamaha diumumkan menjelang akhir musim 2012. Kepulangan ini disambut hangat oleh fan dan pedok MotoGP. Banyak yang berharap bahwa Rossi bisa kembali menemukan kejayaannya lagi. Ia kembali bekerja dengan tim Yamaha yang mengenalnya dengan baik. Motor YZR M1 pun juga jauh lebih cocok dengan gaya pembalap Rossi yang halus dan presisi. Meski Jorge Lorenzo masih menjadi rival kuat, Rossi kembali kompetitif dan meraih beberapa kemenangan serta podium. Musim 2013 memang tidak langsung membawa Rossi ke puncak klasemen, tetapi kepercayaan dirinya kembali. Pada musim 2014 hingga 2016, ia menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan pada 2015 ia hampir menjuarai dunia, sebelum dikalahkan Jorge Lorenzo di seri terakhir dalam musim yang penuh drama.
Transisi ini menunjukkan bahwa masalah Rossi bukan pada usianya, melainkan pada kombinasi antara motor, tim, dan rasa percaya diri. Dan itu adalah pelajaran besar bagi dunia MotoGP. Meski gagal, masa-masa Rossi di Ducati meninggalkan jejak penting dalam sejarah MotoGP. Pertama, itu menunjukkan bahwa bahkan pembalap terbaik sekalipun tidak bisa menang tanpa motor yang selaras dengan gaya balapnya. Setelah kepergian Rossi, Ducati belajar dari kegagalan mereka. Mereka mulai membangun motor dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terbuka terhadap umpan balik pembalap. Hasilnya, dalam beberapa tahun kemudian Ducati kembali ke barisan depan dan bahkan mendominasi era baru MotoGP. Sementara itu, Valentino Rossi melihat kebangkitan Ducati, ia tidak menyesali karena pengalaman itu karena justru banyak pelajaran berharga yang ia dapatkan, baik secara teknis maupun mental yang membentuknya menjadi pembalap yang lebih matang. Rossi pindah Yamaha ke Ducati dengan harapan besar, namun mengalami kesulitan yang signifikan dan tidak bisa mengulang kesuksesannya sepanjang 2 musim bersama Ducati. Namun di balik cerita itu, Valentino Rossi menjadikan nama MotoGP untuk kelas global ke seluruh dunia, hingga pada akhirnya bisa sampai saat ini. Dan MotoGP bisa diikuti dan diminati, termasuk Marc Marquez. Dulu ia selalu mengidolakan sang legend, Valentino Rossi, hingga ia bisa menjadi rival panas. Semua tak bisa dihapus begitu saja, gara-gara Valentino Rossi, kalangan anak muda, bahkan anak-anak bercita-cita ingin menjadi pembalap besar. Valentino Rossi dan Marc Marquez tidak bisa kita bandingkan dengan nilai. Mereka berdua berperan penting dalam dunia balap MotoGP, terutama Valentino Rossi yang telah menjadi ikon MotoGP. Dan dominan Valentino Rossi adalah Yamaha, sebaliknya Yamaha adalah Valentino Rossi, karena kejayaannya hanya di Yamaha, tidak di motor lain. Sementara Marc Marquez di tahun 2025 ini menjadi sorotan terpopuler, di mana balapan dimulai yang menjadi perbincangan Marc Marquez dan lawan-lawan yang mencoba mengalahkannya. Jika Valentino Rossi bisa membawa nama MotoGP untuk dunia, maka Marc Marquez membawa garasi di dalam MotoGP menjadi sorotan publik. Marc Marquez dikenal memiliki insting cerdas, skill tingkat tinggi di masa kini. Dan adakah nanti pengganti Marc Marquez? Kalau dirinya pensiun, kira-kira siapa guys? Gaya yang balapnya mirip dengan Marquez. Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Jika Marquez benar-benar sudah tidak di Ducati, lantas apa yang terjadi di Ducati? Banyak pengamat mengatakan jika memang Marquez tidak ada di Ducati, motor Desmo CDG yang dianggap paling sempurna itu hanya memiliki nama motor yang sempurna dan tidak akan bisa podium. Dengan adanya pembalap Pecco Bagnaia saat ini, kemungkinan Ducati tidak akan bisa menjadi sang juara dunia. Gelar juara dunia saat ini jika tidak ada Marc Marquez bisa saja diambil KTM atau bahkan Aprilia, di mana kedua pabrikan ini menjadi pesaing berat Ducati, di mana pabrikan yang lain seperti Honda dan Yamaha masih kesulitan menemukan performa. KTM dan Aprilia kini tinggal mematangkan keberanian dan mengatur strategi pembalapnya. Jika Marquez pensiun nanti, kira-kira siapa yang pantas sebagai penggantinya? Kalau kalian punya saran, tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.